Selamat siang para Marta Lovers, pemirsa di rumah juga dari Magcis Lovers. Senang sekali siang hari ini kami dari para Marta bersama dengan Chef Yonas dari Mag bisa ketemu dengan pemirsa semua. Oh, ketemu on air ya dengan pemirsa semua dengan materi hari ini kita akan bikin tawar keju. Tawar keju spesial dari Magcis. Dan hari ini bertepatan dengan pembukaan atau opening rangkaian anniversary para Marta yang ke-43. Mungkin yang dari Magcis kenalan dulu, saya Magda dari para Marta. Mungkin bisa agak ke sini Bu. Oh ya, bisa agak ke sini Bu ya. Baik ya. Oke, Magcis Lover, saya Magda dari para Marta. Senang sekali hari ini setelah sekian lama bisa ketemu kembali dengan Chef Yonas. Oke, yang dari para Marta, Chef Yonas bisa hadir kembali di para Marta. Senang sekali. Dan hari ini kita akan bawain satu menu spesial. Ini di depan hasilnya seperti ini, bagus banget. Aduh, oke, eye catching banget ya. Itu roti tawar keju spesial dari Magcis. Oke, Chef Yonas mungkin sudah ready? Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ya untuk para Marta. Biasanya sebutnya apa ini? Para Marta Lovers. Para Marta Lovers juga ya. Sama. Oke. Selamat siang untuk para Marta Lovers. Senang rasanya saya masih bisa nyapa di sini. Nah, nanti saya akan sharing beberapa materi. Ya, satu materi yang cukup mungkin bisa jadi ide jualan baru. Ya, betul. Para Marta Lover di sini, dan ini materi yang sangat gampang banget kok. Ya. Basic sekali. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan mendemokan tawar keju spesial. Tawar keju spesial. Keju spesial di sini. Nah, bahan yang sudah siapkan di sini. Yang pertama ada tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Tepung protein tinggi, tepung protein sedang ya. Ya, nanti resepnya bisa cek ya. Nanti di para Marta nanti mungkin di share ya. Untuk Magcis Lover bisa cek di Cookpad untuk resepnya. Ya. Lalu bahan kedua kita ada gula pasir. Ya. Gula pasir. Lalu ada susu bubuk. Ya. Pastinya ragi. Ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, karena tawar spesial di sini saya pakai telur. Ya, karena saya mau nanyain spesialnya di mana spesialnya di mana? Karena di sini biasa spesial pakai telur ya. Ya benar. Oke. Lalu ada butter. Di sini saya pakai butter dan garam. Ada air es. Ya. Nah, dan bahan untuk fillingnya saya nanti pakai mac cheddar cream Bu. Mac cheddar cream ya. Nanti. Oke, step pertama di sini. Nah, saya campur untuk bahan keringnya dulu, ya. Tepung protein tinggi, tepung protein sedang. Tepung protein tinggi dan ya. Terus bahannya nggak terlalu banyak ya? Ya, nggak terlalu banyak, simple banget kok. Simple. Oke, lalu ada gula pasir. Susu bubuk. Biasanya suka ditanya susunya itu yang full cream atau untuk yang saya demokan hari ini. Jadi cukup banyak materi juga nanti yang lebih saya detailkan ya. Siapa tahu malah praktek duluan. Nah, hari ini kan udah sebentar lagi ini kan sudah didemokan ya. Terus resep di-share juga. Nah, mungkin bisa praktek sekalian. Nah, kalau udah praktek kan pertanyaannya udah banyak. Nah, Senin nanti kita ketemu jadi lebih ini sih sekalian bisa ditanyain. Oke, saya lanjut ke adonan. Jadi untuk adonan di sini saya sudah pastikan untuk adonannya dia gulanya udah cukup larut, ya dia nggak sampai adonan kalis atau setengah.
Iya. Aduh. Iya. Nah, Sebenarnya bisa. biasanya untuk tumbuh jamur itu kan memang di bagian-bagian tertentu yang memang dia udah tumbuh bakteri. Nah, untuk lebih aman sih di bagian tengah kita juga nggak konsumsi ya, karena namanya bakteri itu dia pasti menyebarnya juga udah cepat. Ya, memang bisa mungkin kalau dimakan enak-enak aja, Iya, tapi betul. kita nggak tahu. Mungkin ada bakteri yang mungkin memang dia belum kelihatan gitu ya. Tapi padahal Nah, sudah ada di dalamnya. sudah ada di itu. situ. Jadi lebih amannya ya. Tapi meskipun mau dikonsumsi ya masih bisa sih mungkin dimakan nggak Ya. apa-apa. Iya. Kalau untuk merek-merek itu sebenarnya lebih ke untuk nanti dicoba sendiri ya. Kita nggak terlalu nanti terlalu buka merek apa, mungkin nanti kita lebih khusus di webinar aja. Jadi kita bedah untuk sebenarnya kita untuk merek sih hampir semua sama. Tinggal tips triknya kita udah bener atau belum sih. Ya, gitu. betul. Wih, bagus banget. Ya. Nah, oke, kalau pakai kalsium, nah nanti itu ada memang itu bisa untuk pengawet roti ya. Ya, memang betul. diperuntukkan untuk mengawetkan produk roti memang. Nah, tapi di situ kita pasti ada sedikit kelebihan, pasti ada kekurangan juga. Nah, di situ nanti saya jelasin juga kekurangannya apa. Karena untuk produk kita yang pastikan kita prinsipnya harus kualitas sih. Ya, betul. Gimana caranya untuk dapat produk yang mungkin kita dapat kualitas bagus sehingga mudah dicari sama orang dan itu pun lebih cepat fast moving. Iya, betul. Gitu, jadi nggak sampai lama-lama dia nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Oke. Oke, ini adonannya udah kalis ya. Sudah kalis. Oke. Oh, Oh, masih banyak pertanyaan. Waduh. Oke. Ya. Nah, sama kayak pertanyaan Iya. di awal ya. Ibu nanti bisa ikut acara materi ngoceh ya bersama para Marta hari Senin ya. Nah, di situ saya bedah, akan saya kasih tips triknya gimana buat roti supaya lembut dan halus ya. Oke, untuk adonannya ya udah kalis. Ya, Nah, kalau untuk ngecek kalis untuk di komnya kita lihat adonannya dia udah bersih. Sudah bersih ya. Nah, baru kita cek biasanya. Nah, kalau untuk cek Ibu ambil, Ibu jangan langsung ditarik, usahakan dia rileks dulu. Biasanya bisa ditepuk-tepuk seperti ini, Bu. Iya, iya. Biasanya itu langsung soalnya. Iya, bisa ditepuk-tepuk seperti ini. Oke. Sedikit rileks ya. Ya. Untuk adonannya, nah, Ya. baru kita tarik seperti ini. Ya, nah, kita tarik seperti ini. Nah, terus kita cek untuk kelenturannya. Ya, jadi yang penting dia udah terawang sih. Nah, Ya, jadi dia ya, udah itu terawang. kelihatan terawang banget. Ya. Bagus. Oke. Tutup ya. Nah, biasanya ini kita resting kurang lebih sekitar 15 menit, 10 sampai 15 10 menit sampai supaya 15. dia rileks. Nah, supaya dia rileks dulu. Jadi waktu kita ngerol dia nggak ngaret atau ngendal. Ya. Nurut gitu ya? Ya lebih nurut. ya? Nah, dan hasil rotinya juga nanti dia nggak akan mudah keras. Oh gitu, itu sudah Resting kasih itu cukup. bocoran. Nah, saya sudah kasih bocoran kasih sedikit. bocoran. Jadi resting itu mempengaruhi juga untuk nanti Ya. hasil rotinya. Kenapa? Biasanya dia gampang keras juga. Nah, itu mempengaruhi juga dari Ya, resting. ya. Mungkin ada yang nggak sabaran juga. Nah, Ya, nanti betul. Kadang-kadang dari jumlah maunya dari jumlah produksi yang kita bikin sekilo, bikin 2 kilo, Ya. 5 kilo. Untuk penanganannya juga akan ada sedikit perbedaan. Ya. Lebih seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi kah? Oh, langsung pertanyaan lagi. Nah, biasanya untuk permukaan jadi keriput dia masih kurang matang atau dari resep kita bedah lagi. Biasanya kalau untuk suhu pemanggangan kita cek ya untuk timbang gramasi adonannya berapa. Nah, jadi itu bisa untuk buat patokan kita suhu yang pakai berapa. Nah, biasanya kalau kita panggang terus keluar keriput, satu bisa karena overproofing. Oh, Nah, ya. salah satunya dan
Yang kedua karena kurang matang. Karena kurang gitu. matang ya. Tapi banyak hal lagi yang mempengaruhi sih. Ya. Oke, di sini untuk donannya saya langsung aja ya. Ini anggaplah sudah ya. Ya, anggaplah sudah ya. 15 menit. Ya. Kelihatan ya? Jelas ya, Kak? Oke. Oh, ada pertanyaan lagi. Siap, gimana? Nah, untuk resting roti sebenarnya untuk patokannya kalau kita ngikutin tip apa dari awal, kayak ngikutin step-stepnya dengan benar, kurang lebih sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nah, itu tergantung jenis rotinya. Ada beberapa roti yang membutuhkan resting lebih lama lagi, gitu. Karena itu untuk resting itu nanti mempengaruhi ke tekstur. Nah, gitu. Resting pengaruh ke tekstur ya. Iya. Oke. Jika mau kita teksturnya seperti apa dan volume seperti apa, resting itu sedikit mempengaruhi juga, gitu ya. Nah, itu bocoran lagi. Bocoran lagi. Ya. Untuk lebih jelasnya, karena kan permasalahan itu banyak sebetulnya. Ini masih banyak. belum ditanyakan lagi kalau pakai otang gimana ya kan? Iya. Ini kan kita kalau ngomong suhu kan berarti mungkin pakai oven deck atau oven gas. Tapi kalau punyanya misalkan oven tangkring gitu, nah itu caranya seperti apa? Mungkin bisa dikupas di waktu ngoceh ya, Chef ya? Iya, di acara ngoceh bersama para Marta. Lebih jelas kan? Iya. Karena kalau di sini kan kita juga mesti dikejar adonannya, mesti dikerjain dan sebagainya. Nah, acara ngoceh bisa nanti kalau daftar lihat aja di IG para Marta Kediri. Kemudian jamnya jam berapa? Kita biasanya mulai setengah 7 ya, setengah 7 malam hari Senin. Jadi note aja. Jadi acara ngoceh nanti bersama toko para Marta di hari Senin ya, tanggal 23 Bu ya. Tanggalnya tanggal berapa sih? Oh, 13. Sorry, sudah sampai 23 aja Bu ya. Jadi tanggal 13 ya. Jadi tanggal 13. Spesial juga. Nanti ada hadiah juga ya, Chef ya? Iya, nanti ada gimmick-gimmick untuk yang terbaik. Nah, jadi untuk Back Cheese Lover mungkin yang banyak kendala seperti Ya, untuk daftarnya nanti bisa cek di IG-nya para Marta. Ya. Ini berbayar atau gratis, Bu? Ini acara spesial karena anniversary ya. Jadi gratis. Jadi untuk acaranya Back Cheese Lover ini gratis ya. Untuk acaranya untuk para Marta Lover juga gratis. Jadi pantengin terus nanti, jangan sampai lupa pasang alarm hari Senin. Karena tips trik itu biasanya nggak gampang dibuka ya, Chef ya. Iya, benar. Tuh, mungkin kalau resep sih banyak di mana-mana orang resep bertebaran ya, benar ya. Banget. Tapi cara tips triknya itu penting banget. Iya, karena dari resep yang berbeda sebenarnya kita ada sedikit beda ini handlingnya juga. Karena kita juga sebenarnya dari resep itu kan sudah ada apa ya, patokan. Nah, jadi ya udah ada hitungannya juga kalau standar segini akan berakibat apa gitu ya. Nah, resting itu sebenarnya hampir sama ya, mengistirahatkan adonan ya. Jadi untuk resting di sini resting sebelum atau final proof atau resting terakhir. Nah, resting ini disebut biasanya resting awal ya. Jadi sebelum roti dibentuk. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada resting atau final proof atau final resting. Biasanya resting terakhir setelah roti dibentuk. Nah, itu dia akan biasanya di resting lagi sampai mencapai volume yang biasanya untuk beberapa resep ada patokan gitu ya. Jadi itu pun nggak sama ya ternyata ya. Iya, nggak sama. Itu nggak bisa dijadikan satu gitu. Iya, karena adonan mempengaruhi. Ya, jadi dengan adonan yang agak lembek dengan yang tidak keras itu beda untuk dari restingnya. Jadi biasanya kadang-kadang kalau di resep kan cuma ditulis berapa lama. Iya, betul. Dan ternyata itu tidak sama juga ya. Iya. Makanya ada yang minta, mungkin ada yang minta 60, ada yang minta 75, mungkin ya atau 90 atau berapa, beda-beda. Oke, untuk Cheese Lover bisa dilihat di sini. Saya poles pakai Mac Cheddar. Nah, produk Mac Cheddar akan utuh produknya seperti ini. Nah, mungkin di para Marta bisa lihat ya. Ya.
ya. Tadi saya tanya itu kan tetap ini. Jadi untuk bisa dilihat ya. Jadi produk kita backstable. Kelihatan ya. Oke. Sebenarnya kalau semakin lama di roti itu akan lebih lembek gitu. Karena di ragi sendiri biasanya akan mecah ke gula, dia akan jadi lebih basah gitu. Yang pasti kalau posisi resting untuk adonan ya pastikan kedap udara. Ya, jangan sampai dibiarin di suhu ruang kena angin, ya permukaannya kering. Nah, itu nanti mempengaruhi juga ke tekstur. Banyak hal nanti ya. Kalau orang dulu saya ingat zaman dulu. Ya. Dijemurin. Ya. Biasanya orang mau cepat gitu. Nah, nanti sebenarnya ada pengaruhnya juga. Sebenarnya yang bagus resting yang cepat atau yang lama sih. Nah, di situ nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya resting mana yang bagus. Itu kan nggak ngerti juga loh kan. Kita taunya pokoknya segini. Iya, malah beberapa kan wah kalau bisa resting cepat gitu, tapi kadang ada yang nggak tahu dari beberapa resep ada yang memang resting itu memang harus lebih lama ya. Sama ini Chef, kadang-kadang kalau pesan kan beda ya kapasitas oven kita mungkin sama itunya apa itu namanya pesanannya kan harus disesuaikan. Iya. Nanti waktu ngoceh mungkin bisa gimana sih caranya kalau bikin banyak mulai ngaduk yang kedua. Itu nanti bisa juga loh. Iya, Kadang-kadang kalau nggak bisa ngatur bisa misalkan punya mixernya besar ternyata kecil. Iya. Gitu. Oh, ini tadi aja. Gitu ya. Iya, langsung digoreng. Nah, di sini langsung yang untuk di bagian ujung untuk polesannya saya kurangin sedikit. Oh, gitu. Ya. Supaya biasanya ini kalau dia awal gampang crack atau retak. Oh, gitu. Ya. Jadi saya kurangin sedikit aja. Jadi dia akan ada lengket di ujungnya sini. Akan ada dia sedikit lengket gitu ya. Biasanya kan ada yang pengen dia mulus. Nah, nggak ada. Beberapa tawar banyak nemuin dia pecah di bagian satu sisi. Ya. Oke. Oh, gitu. Nah. Pelatihan offline. Ya, nanti ditunggu jadwalnya ya. Offline-nya masih belum. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita final proof. Tinggal kita resting kurang lebih selama 45 menit. 45 menit ya. Sampai 50 menit gitu. Oke. Nah, sini kurang lebih 45 sampai 50 menit ya. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya untuk para Martha lover. Jadi sampainya segitu ya. Iya. Nah, ini udah cukup ini. Nah, ya. Kalau kelewatan nih, Chef. Kalau kelewatan, nah kita lihat gramasi. Kalau kelewatan biasanya karena udah lewat dari masa berat jenis yang ditentukan, biasanya kita harus ngakalin di open. Nah, supaya dia nggak berpinggang. Bisa kalau kita ngikutin panggangan yang biasa kita pakai, bisa, tapi biasanya akan berpinggang. Oke. Nah, ukurannya seperti ya. Jadi udah kelihatan seperti ini. Nah, iya. Pasti. Jadi suhu ruangan, cuaca mempengaruhi resting ya. Semakin ruangan panas, dia pastinya akan semakin cepat. Nah, nanti di ngoceh kita bedah gimana caranya cuaca panas, resting jadi cepat, kita bedah gimana caranya supaya untuk terlalu cepat juga gitu ya. Oke, di sini saya siapkan untuk polesannya, toppingnya saya pakai 1 butir telur ya. Oke. Lalu saya pakai keju serbaguna. Ya. Keju yang rasa kejunya pas. Oke, yang serbaguna ya. Iya. Yang paling sering saya pakai soalnya itu. Oke. Dengan telur.
Perbandingannya nanti ada di resep ya? Ada di resep. Jadi perbandingannya biasa saya pakai 1:1. Kurang lebih kalau kita timbang 50 gram, kita pakai kejunya 50 gram juga. Iya. Oke. Selama kurang lebih 40 menit ya. 40 menit di suhu 145 atas, 200 bawah ya. Berarti kalau pakai oven tangkring nanti mesti ada teknik sendiri ya? Iya. Karena nggak ada temperatur Iya. di situ, nggak ada atas bawahnya. Biasanya kalau punyanya oven gas biasa gitu berarti dia suhu kira-kira aja. Iya, kira-kira yang penting kita patokan melihat biasanya kalau suhu oven biasa ya kan ada temperatur atau kita kasih temperatur sendiri. Nah, itu kurang lebih di seperti itu kita lihat di 5 aja. 170. Iya. Biasa kalau oven seperti itu kan panas di bawahnya, api atasnya kita matikan aja. Kurangin aja. Oke. Nah, ini kita aduk jadi satu. Iya. Adonan akan turun atau keriput ya. Tapi nanti setelah dia dikeluarkan dari chiller atau freezer, dia akan kembali ke awal tapi melalui proses. Nah, kalau ditaruh ke chiller, ya biasanya akan lebih dry atau kering. Nah, kalau di freezer biasanya kita lihat berapa lama kita naruhnya. Kalau misalkan cuma kisaran beberapa jam aja, itu mungkin lebih mempengaruhi ke volume. Jadi biasanya dia nggak akan terlalu bisa besar banget juga ya. Kalau terlalu lama, tapi kalau misalkan kita taruh mungkin cuma sekitar setengah hari itu nggak masalah, masih bisa. Oke. Nah, ini langsung dioles ya. Oles di atasnya. Boleh untuk di resepnya ini ditambahkan garam, misalkan mau lebih asin, iya. Biasanya tuh chef satu itu jadi berapa roti sih? Yang ini biasanya bisa jadi 5. Oh, bisa jadi 5 iya. Ya? Jadi per ininya kita kasih kurang lebih sekitar 10 gram. Iya, soalnya kalau usaha kan kadang-kadang ini ya, mesti tahu. Kalau makan sendiri sih biasanya oles-oles. Tapi kalau yang saya cantumin di resep itu saya satu untuk semuain. Jadi dia lebih tebel. Oh, gitu. Iya, tapi kalau misalkan ya bisa juga, tapi kalau satu untuk semua ini juga bisa. Bisa, jadi jadinya lebih tebel. Jadi untuk toppingnya dia lebih crunchy. Oh, lebih gitu. ada kerasa kejunya ya. gitu. Oh, berarti satu untuk satu. Iya. Nah, kalau pakai oven tangkring pastinya kita pakai bawah dulu ya. Karena tujuannya kita pakai bawah dulu, dapetin api bawah supaya dia nembak. Oh, gitu. Dia nembak supaya dia naik dulu. Nanti setelah dia naik kurang lebih sekitar 20-25 menit, nah baru kita taruh di atas. Berarti harus dioper ya, memang kalau pakai oven tangkring ya. Iya. Kita taruh di bawah dulu. Tapi biasanya untuk oven tangkring kita harus lapisi dengan beberapa plat ya. Jangan sampai langsung kena. Oh iya betul. Kena panas bawah. Iya. Atau kalau enggak mungkin di alas gitu. Maksudnya nggak langsung nempel di kompornya. Iya gitu boleh. Ya? Biasanya mungkin dikasih pinggir-pinggirnya dikasih bata atau apa ya? Mungkin bisa lebih tinggi. Iya betul. Gitu. Pokoknya nggak langsung nempel lah. Ya, gitu. Nah, dan misalkan untuk termometernya pakai termometer yang beli jadi aja. Biasanya untuk sensitivitasnya dibanding termometer yang nempel di sini biasanya agak sedikit berbeda. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Di sini langsung saya open. Saya pakai suhu 145 untuk atas dan 200 untuk bawah ya. Oke, sambil nunggu
Yonas, masukkan ke oven. Jadi untuk para Marta lovers, pemirsa semua juga Mac Cheese lovers. Jadi perkenalkan ini Pak Marta, kami ada di IG dan Facebook Para Marta Kediri. Kemudian juga ada di website www.paramartabaking.com. Kemudian untuk belanja, karena kita masih sering online juga ya, mengurangi apa itu namanya offline-nya. Jadi kami juga hadir di Shopee dan Tokopedia. Nanti bisa ke Shopee Tobaku Para Marta Kediri. Kemudian kalau di Tokped di Para Marta Strip TBK. Oke. Jadi untuk Mac Cheese Lover juga mungkin yang ada di area Jawa Timur, mungkin yang mau belanja-belanja online bisa cek ya di Shopee atau di Tokopedia Tobaku Para Marta ya. Ya. Mungkin di itu ada banyak jual ya, dari Ya. alat-alat sampai Ya. dari produk-produk Mac ya. juga. Nah, Pastinya lengkap. oke, ini untuk produk yang udah jadi, mungkin bisa saya kelihatan nggak? Oh ya, atau mungkin boleh lebih didekatin, dimiringin aja Atau- ke bawah, diturunin. Oke, ya. Sedikit. Ya. Nah, untuk pengaplikasiannya Make Keju Serbaguna biasa kita aplikasikan untuk ke topping karena hasil parutannya dia lembut dan mengembang gitu. Lembut Jadinya dan mengembang. Oke. jadi untuk hasil toppingnya dia lebih kelihatan lebih banyak ya, dengan jumlah gramasi yang kita parut misal 10 gram 15 gram, kalau kita parut lebih kelihatan lebih banyak ya. Kalau untuk campur ke adonan kita ada produk lain di atasnya, kita ada Mac Keju atau Mac Cheddar, tapi mungkin yang paling banyak ditemuin Mac Cheddar Iya, ya. betul. Itu paling cocok memang untuk campur ke dalam adonan supaya untuk aroma kejunya dia lebih terasa. Terasa. Kalau Mac Keju Serbaguna bisa nggak? Bisa, tapi mungkin gramasi atau pemakaiannya dia pasti lebih banyak. Gitu Oh, sih. gitu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, untuk keju di sini Ada pertanyaan? saya potong. Ya. Ya. Oh, kalau ya pasti produk Mac Cheese lengkap di Para Marta. Iya, Oke. pasti. Oke. Ini kita potong ya. Chef. Nah, untuk kejunya dia backstable ya. Nah, dia backstable. Jadi dia nggak akan menguap kejunya. Jadi tetap dia akan tetap seperti ini. Nah, oke. Dan ini untuk hasil toppingnya kurang lebih seperti ini. Untuk para Marta lover juga. Nah, untuk hasil toppingnya dia akan crunchy, sedikit crunchy. Kalau kita lebih tebal juga. Nah, untuk fillingnya juga. Oke. Yes. Oke, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para Marta lover atau dari Mac Cheese lover. Resep lihat di mana, Chef? Untuk resep bisa dicek di Cookpad ya. Untuk Mac Cheese lover bisa cek Cookpadnya Mac Cheese atau bisa cek di top Di Para Marta Instagram, juga, ya. Instagram Para Marta Para juga. Marta Kediri ya. Itu kita ada resepnya juga. Ya. Nah, untuk resep detailnya nanti akan saya bahas di acara ngoceh Para Marta ya. Ya. Untuk Mac Cheese lover yang baru gabung bisa di follow IG-nya Para Marta. Nanti hari Senin kita ada acara ngoceh. Ya. Jadi ngobrol bareng chef, webinar ya. Nah, itu nanti kita kupas tuntas tips trik untuk seputar roti, apalagi khususnya roti tawar ya. Nah, jadi untuk materi hari ini tips triknya lebih banyak nanti saya bahas di acara hari ngoceh. Senin. Ya. Untuk daftarnya gratis ya. Ya. Nanti bisa dicek di IG-nya Para Para Marta. Marta Kediri, ya. Para Marta Kediri bisa dicek di IG-nya ya. Oke. Yang mana? Oh. Wah, Mac Cheddar yang warna apa? Nah, kalau Mac Cheddar biasanya merah ya. Nah, untuk di materi ini ya, untuk di materi ini untuk fillingnya saya pakai ini, ya. Untuk fillingnya saya pakai ini karena untuk kandungan cheddarnya dia pastinya lebih tinggi. Oh, Nah, oke. dan dia lebih terasa kejunya. Oke, oke, cukup sekian ya. Atau Sudah. mungkin ada tambahan dari Sudah ada Bu pertanyaan Magda? lagi? Sudah, cukup. Selesai kah? Oke. Ya, udah. Oke. Oke.
sampai di sini saya tutup ya. Saya Chef Yonas. Kembali lagi nanti di live IG demo Maxis selanjutnya juga. Dan untuk TPK Paramarta Lovers, next kita akan bertemu lagi ya. Ya. Di Senin depan ya, acara Senin depan. Ya, oke. Di webinar. So, atau ada tambahan? Oh ya, boleh. Boleh, boleh. Oke, jadi untuk pemirsa semua, jadi rangkaian acara Hari Ulang Tahun Paramarta itu hari ini. Terima kasih sekali untuk Maxis sudah support Paramarta. Kemudian next kami masih ada acara berikutnya lagi. Jadi yang paling dekat pastinya ngoceh, jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi kita ada rangkaian acara berikutnya itu masih banyak ya. Jadi untuk next kami masih ada beberapa demo. Nanti bisa cek di Instagram Paramarta Kediri. Kemudian untuk di Instagram itu juga ada link. Jadi link tree-nya di situ ada WA, website dan sebagainya. Silahkan cek di situ. Terima kasih. Ya, di IG-nya Paramarta ya. Kediri. Nah, jadi mungkin sudah ada link tree-nya itu udah lengkap banget. Nyambung ke Facebook, ke WA, Tokped, Shopee, dan website. Mungkin Maxis Lover yang nanti tertarik untuk acara webinar hari Senin ya, di acara ngoceh bersama Paramarta, bisa di follow IG-nya Paramarta. Nanti Paramarta Kediri ya. Paramarta Kediri. Nah, nanti logonya mirip seperti yang di belakang ini Bu ya? Iya, atau beda? Nah, logonya seperti ini. Nah, jadi pokoknya cari yang seperti ini logonya. Iya, nanti dijelasin ya cara daftar untuk webinar hari Senin. Dan ini gratis ya untuk Maxis Lover, gratis. Jadi ilmu yang bermanfaat banget ya. Iya, betul. Karena tips triknya itu jarang banget disampaikan. Kadang betul mungkin banget. Menyampaikan cuma demo aja. Iya. Resepnya, tapi tips triknya itu justru yang penting. Nanti hari Senin tips triknya seputar roti, apalagi roti tawar dengan olahan keju Mac akan saya bedah lebih dalam lagi. Ya. Oke. Lebih seperti itu aja. Oke, sekian dari saya, Chef Yonas. Sampai bertemu di demo selanjutnya, Maxis Lover. Untuk para Marta Lover juga, sampai bertemu hari Senin. Oke, itu ya. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Bye.